Assalamualaikum, halo semua. Gue adalah Aditya Triantoro alias Aditoro. Perjalanan dan perkembangan animasi di Indonesia udah sejauh mana ya? Gini deh, gue mau sharing berdasarkan perjalanan karir gue aja. Karena gue mulai di tahun 2002-2003. Dan itu berawal dari sebuah forum yang sangat terkenal pada era itu. Mungkin sampai detik ini ya. Bernama IndoCG. Gue di situ bergabung tahun 2003 dengan nickname Aditoro, dan di situ tempatnya para maestro masters dulu, masta dulu disebutnya, berkumpul ya. Di situ ada 2D artis ya, konsep artis, ada modeler, animator masih dikit ya waktu itu, banyakan modeler ya, ataupun generalis at that time ya, karena mengerjakan dari hulu sampai hilir. Dan kayaknya di tahun 2002-2003 pada saat itu belum banyak studio animasi, masih banyakkan PH ataupun production house, di mana kita nih para seniman-seniman digital nih kerja di PH, ngerjain iklan, ngerjain ya TVC gitu lah ya, mungkin video klip, atau zaman lagi ngetren-ngetrennya video klip musik ya. Juga ngerjain banyak visualisasi arsitek maksudnya, yang mengerjakan desain kantor, gedung. Jadi kembali lagi masih banyakkan PH ya ketimbang studio animasi ya. Mungkin studio animasi pada waktu itu yang gue ingat adalah Gepetto 3D, dan Castle Production. Ya, gue juga sempat kerja di sana di tahun 2004 ya waktu itu ya. Ngerjain produk animasi bernama Panshell. Dan pada zaman itu ada dua karya yang gue inget banget. Pertama adalah Homeland, karya dari studio animasi di Jogja bernama Kasat Mata. Lalu satu lagi adalah Janus, Prajurit Terakhir. Di zaman itu dua karya itu aja buat gue tuh udah wow banget gitu loh, udah wih keren ya, salut sama dedikasinya, kegigihannya, wah menjadi inspirasi buat gue banget sih. Itu yang membuat gue rasa penasaran pengen ngerjain ataupun pengen bekerja di bidang animasi tuh makin tinggi dan makin tinggi lagi. Thank you buat Janus dan Homeland karya Kasat Mata ya, thank you banget. Lalu di tahun 2005 ya, muncullah sebuah kabar bahwa akan dibikin film animasi layar lebar, kolaborasi dengan Singapura waktu itu, dan lokasinya di Batam. Jadi waktu itu lagi rame di desas-desus kayak katanya mereka bakal ada rekrutmen, dan proses rekrutmennya lagi tuh ada di salah satu hotel di Jakarta ya. Gue lupa antara Hotel Niko atau Hotel Mandarin. Yang jelas ketika pengumuman bahwa akan ada pengerjaan film layar lebar besar, semua CG artis yang gue kenal itu berkumpul dan kita rame-rame bawa portfolio, dan kita interview on spot ya waktu itu. Dan gue juga kebetulan interview. Pertanyaannya cukup kaget gitu, dibilang kamu terbiasa nggak dengan lembur, kamu terbiasa nggak kerja dengan extreme pressure, kamu bisa nggak nge-push diri kamu di luar dari batas job description dan whatever. Jawab aja iya bisa. I don't care. Alhamdulillah keterima sebagai junior CG artist kalau nggak salah, lupa deh waktu itu, di studio bernama Infinite Framework Studios Batam tahun 2005 waktu itu. Dan project filmnya bernama Sing to the Dawn, ataupun waktu itu sempat diubah judulnya ke Indonesia menjadi Meraih Mimpi. Yes, gue sempat terlibat di dalam proyek animasi itu. Jadi waktu itu gue kerja di Infinite Framework Studios tahun 2005 sampai 2007, dan film Meraih Mimpi ataupun Sing to the Dawn itu tayang di tahun 2008. Yes. Dan menurut saya ya, Infinite Frameworks itu menjadi ikon, menjadi sebuah movement, karena lahirnya Infinite Framework Studios di Batam, lahirnya karya film animasi Sing to the Dawn, muncul nih pelan-pelan studio-studio baru di Indonesia. Karya-karya baru juga muncul seperti Adit Sapojarwo, Didi Tikus, dan lain-lainnya sih. Gue lupa. Yang jelas muncul nih studio animasi kecil baru, dan juga karya-karya baru ciptaan Indonesia. Dan sekarang di tahun 2024, studio animasi udah banyak banget.
Udah ada 120 studio animasi lebih setahu gue. Seneng sih, we've come such a long way. Kita udah bener-bener cukup jauh ya. Dari gua mulai 2003 itu sampai sekarang 2024, udah hampir 21 tahun. Yang tadinya studio animasi itu nggak ada, sekarang udah banyak banget. Yang tadinya kita cuman make software itu aja, sekarang kita software udah luar biasa, luas banget. Tekniknya, stylenya juga, taste-nya juga udah luar biasa meningkat dan meningkat. Dan juga banyak banget karya-karya baru sekarang. Ada si Juki, ada Nusarara, ada Rico, ada Fanci-chan, ada Gob and Friends, ada Beabeo. Wah, banyak banget deh intinya sekarang karya-karya di Indonesia dengan animasinya dan industrinya udah bertumbuh dengan pesat. Ya mudah-mudahan ya ini menjadi sebuah harapan, ini bisa menjadi sebuah perjuangan dari kita, dari semua rekan-rekan stakeholders yang ada di industri animasi ini untuk terus membuktikan bahwa Indonesia mampu, Indonesia bisa, ya kita bisa, nggak usah berkaca pada luar deh. Yuk kita di sini bikin ekosistem kita sendiri. Kita ambil contoh Malaysia deh, mereka akhirnya bisa berdiri sendiri. Nah itu harusnya menjadi motivasi kita ya, menjadi motivasi kita para seniman dan juga motivasi pemerintah. Ayo dong, dukunglah kita. Ayo dong, jadikan Indonesia punya ekosistem animasi sendiri. Wajibkan nonton karya-karya animasi juga. Wajibkan masyarakatnya untuk menonton karya-karya animasi buatan lokal di Indonesia juga. Ekosistem ini kita harus bangun bersama. Gak bisa gue sendirian, gak bisa juga kalian sendirian. Harus kita guide bersama supaya industri ini eksis dan juga growing. Gak cuman surviving ya, but actually growing and growing, sehingga kita nggak perlu lagi keluar sana, kita nggak perlu lagi ke Disney. We become our own Disney. Kita nggak perlu ke Disneyland, we become our Indonesia land. Itu harapannya sih dari gue pribadi ya. Dan apakah itu bisa? Jelas bisa. Kita nih 220 juta ya penduduknya, itu possible banget. Nah gimana caranya ya? Kita harus terus berjuang, berkarya, dan terus buktikan kualitas dari karya kita juga, kualitas dari teknologinya juga mungkin ya, dan banyak harus kita lakukan. But anyways, here we are. Alhamdulillah, we've gone through a lot, we've achieved a lot, dan insya Allah perjalanan ini masih panjang. Semoga buat kalian yang nonton ini juga menjadi semangat untuk terus berkarya, untuk mau berkarya, tunjukkan karya kalian, karena potensi industri ini sebenarnya masih luas banget. Dan mudah-mudahan dengan video ini juga menjadi awal yang baik, supaya kalian juga bersama gue menciptakan ekosistem industri animasi yang sangat supportive, sangat saling mendukung, saling menjaga, saling ngawasin, saling arahin untuk terus maju. Not just by surviving, but actually we all become successful ya. Itu sih harapan gue. So anyways, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian semua. Ditunggu video-video gue lainnya. Semoga menjadi inspirasi yang baik. Dan yuk kita jaga ekosistem industri animasi yuk bersama-sama. Wassalam. Thank you ya semuanya udah nonton video ini sampai sini. So yuk jadilah bagian dari journey gue di video-video berikutnya. Jangan lupa ya untuk subscribe YouTube channel dan TikTok gue di Aditoro HQ. Thanks again. Wassalam.